Hai semuanya, terima kasih sudah mampir di channel ini bersama saya Marsya Devana. Hari ini saya akan membahas mengenai kasus hilangnya Tara Kaliko. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Sedikit perkenalan mengenai Tara Kaliko. Tara Kaliko merupakan seorang warga Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 28 Februari 1969 di New Belen, Meksiko. Tara adalah anak dari pasangan Patty dan David Kaliko. Namun, kedua orang tuanya ini, yaitu Patty dan David Kaliko, sudah bercerai dan Patty menikah lagi dengan seorang pria yang bernama John Doe. Jadi, Patty ini mengambil nama belakang dari si John Doe, jadinya Patty Doe. Nah, Tara dikenal sebagai pribadi yang aktif, gemar berolahraga, rutin bersepeda setiap harinya, orangnya rajin, bekerja keras, dan prestasi di sekolahnya itu juga tergolong oke. Kejadian ini bermula pada tanggal 20 September 1988. Seperti biasa, Tara melakukan rutinitas bersepeda setiap pagi dengan mengambil rute biasa, yaitu sepanjang jalan New Mexico State 47. Hari itu, Tara pamit sama mamanya karena dia ingin pergi bersepeda. Namun, pada hari itu Tara mengendarai sepeda mamanya, bukan sepeda miliknya, karena saat itu sepeda punya dia sendiri udah rusak dan belum sempat diperbaiki atau beli yang baru. Jadi dia pakai sepeda milik mamanya. Nah, sebelum berangkat, Tara itu sempat ngomong ke mamanya, "Ma, aku pamit dulu ya, kalau misalnya aku belum balik di jam 12, tolong datang dan jemput aku." Pada saat itu, sebenarnya mamanya Tara itu tidak memiliki kecurigaan apapun, karena Tara kan mengambil rute bersepedanya yang biasa. Jadi mamanya pun tidak memiliki firasat buruk. Nah, kenapa Tara minta untuk dijemput di jam 12? Karena Tara memiliki janji sama pacarnya untuk bermain tenis. Waktu berlalu dan hingga lewat jam 12.30, Patty tidak mendapati Tara pulang. Karena merasa khawatir, Patty ini pergi menggunakan mobilnya untuk menyusuri rute di mana biasanya Tara bersepeda. Hingga malam, hasil pencarian Patty ini tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya, ia langsung lapor ke polisi untuk dilakukan pencarian. Pencarian pun mulai dilakukan dan polisi hanya menemukan Sony Walkman dan cassette tape yang biasanya dipakai Tara untuk mendengarkan lagu sambil bersepeda di setiap harinya. Jadi Sony Walkman dan cassette tape ini cuma tergeletak di jalan begitu aja, tapi sepeda dan Tara tidak ditemukan. Nah, Patty ini sangat yakin kalau barang-barang ini tuh adalah milik Tara untuk memberi petunjuk atau sinyal kalau dia tuh sedang dalam bahaya. Nah, detektif Meksiko di waktu itu menanyai beberapa saksi. Nah, menurut saksi, Tara itu bersepeda, tapi ia juga diikuti oleh sebuah truk merek Ford keluaran tahun 1954 yang memiliki camper shell warna putih buatan tangan. Jadi camper shell itu lebih itu kayak truk pickup, tapi dia beratap dan atapnya itu sebenarnya buatan sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, namun Tara itu nggak menyadari kalau sebenarnya ia sedang diikuti karena kan dia bersepeda sambil mendengar lagu dengan menggunakan Sony Walkman dan cassette tape kan. Nah, namun saksi yang memberikan keterangan ini pun tidak bisa memastikan apakah pengendara truk itu memiliki niat jahat dan terlibat dalam hilangnya Tara. Nah, hingga Juni 1989, 1 tahun sejak menghilangnya Tara, seorang wanita yang sedang berbelanja di Port St. Joe, Florida, melihat sebuah foto Polaroid tergeletak di tempat parkir di mana sebuah mobil Toyota cargo van yang tidak berjendela sedang parkir. Nah, bentuknya tuh kira-kira seperti ini ya. Nah, di foto ini terlihat ada seorang wanita, remaja wanita, dan seorang anak laki-laki yang mulut dan kakinya itu diikat dan diperban. Awalnya, anak laki-laki ini dikenal sebagai Michael Henley, seorang anak yang hilang pada bulan April 1989 ketika sedang berkemah dengan ayahnya di Zuni Mountains di tahun 1988. Dari foto terlihat mereka berdua itu disekap di sebuah tempat yang mirip dengan Nah, menurut wanita yang menemukan foto itu, pengemudi kargo van ini memiliki ciri-ciri dia itu berkumis dan berumur sekitar 30 tahunan. Foto ini menjadi heboh karena kemudian dipublikasikan ke televisi. Nah, kabar mengenai keberadaan foto itu pun akhirnya terdengar sampai ke telinga Patty, ibunya Tara. Nah, ketika Patty melihat foto itu, Patty itu sangat yakin kalau gadis yang berada di foto itu sebenarnya adalah Tara. Karena warna rambut, mata, dan beberapa tanda lahirnya itu identik dengan Tara. Dan di foto itu terdapat juga buku favorit Tara karangan V.C. Andrews yang berjudul My Sweet Audrina. Nah,
Tahun berganti tapi polisi pun tidak bisa mengusut tuntas kasus hilangnya Tara ini. Nah, hingga tahun 2008, Rene Rivera, seorang sheriff di Valencia County, New Mexico, mengaku mendapatkan informasi bahwa dua remaja ini secara tidak sengaja mendapat Tara dengan truk mereka, lalu karena panik, mereka langsung membawa tubuh Tara dan membunuhnya. Nah, Rivera ini mengaku ia mengetahui nama pelakunya, namun ia nggak bisa membeberkan siapa sih nama pelakunya. Alasannya itu karena jasad Tara itu tidak pernah ditemukan dan tidak ada bukti yang cukup valid. Nah, hal ini sebenarnya mendapat protes dari ayah tirinya Tara karena menurut dia, kalau misalnya Rivera membuat pernyataan seperti itu tapi tidak memiliki maksud untuk melakukan penangkapan dan melakukan penuntasan terhadap kasus ini, seharusnya tidak etis seorang sheriff memberikan statement seperti itu. Sedangkan anak laki-laki yang ada di dalam foto bersama Tara yang awalnya diidentifikasikan sebagai Michael Henley, jasadnya itu sudah ditemukan di bulan Juni tahun 1989 di Zuni Mountains, beberapa kilometer tidak jauh dari tempat perkemahan ia terakhir dilihat. Nah, penyebab kematiannya ini disebabkan karena tersesat di hutan dan gak bisa bertahan hidup. Jadi untuk kasus Michael Henley ini dieliminate dari kasus hilangnya Tara dan dianggap tidak ada hubungan sama sekali. Nah, berbagai upaya lainnya pun sudah dilakukan oleh FBI. Pada bulan Oktober 2013, gugus tugas beranggotakan 6 orang dibentuk untuk menyelidiki kembali hilangnya Tara Kaliko. Pada tahun 2013, ada seorang pria yang bernama Henry Brown membuat pengakuan kematian kepada polisi. Nah, dia mengungkapkan bahwa gak lama setelah Tara menghilang, dia itu berada di ruang bawah tanah milik seorang pria yang bernama Lawrence Romeo Jr. Jadi nih, menurut Henry, Tara itu dibungkus dengan terpal biru dan dikuburkan di kuburan dengan seadanya. Nah, Romeo bersama seorang pria yang bernama Dave Silva dan pria lain berambut merah memberitahu Henry bahwa tubuh itu adalah milik Tara Kaliko. Si Dave Silva ini ngomong ke Henry Brown kalau dia bersama si pria berambut merah dan seorang pria lainnya bernama Leroy Chavez itu berada di truk ketika mereka menabrak Tara saat Tara sedang mengendarai sepedanya. Jadi karena mereka udah nabrak dan menjadi panik, mereka akhirnya membawa Tara ke lubang kuburan dan mencoba memperkosanya. Nah, ketika Tara mengancam akan melapor ke polisi, Romero menikam Tara sampai mati. Nah, awalnya para pelaku ini menyembunyikan jasad Tara di semak terdekat. Nah, namun ketika pencarian oleh polisi sudah mulai dilakukan, mereka itu mindahin jasadnya Tara ke ruang bawah tanah. Nah, Henry itu ngasih tahu ke penyidik kalau dia itu diancam akan dibunuh kalau misalnya dia membeberkan kejadian ini ke polisi. Nah, si Henry ini juga memberikan informasi kalau mereka bisa lolos dari kejahatan tersebut karena ayahnya Romero adalah seorang sheriff pada saat itu. Jadi mereka semua itu berkompotan untuk menutupi kejahatan kasus ini. Nah, menurut Henry, dia itu cukup yakin dan dia ngasih tahu ke penyidik kalau jasadnya Tara itu dibuang ke salah satu kolam di dekat rumah salah satu dari pelaku. Nah, dia juga ngasih tahu kalau sepedanya Tara itu udah dibuang di tempat barang rongsokan. Nah, selain Henry Brown, pria lain yang mengaku terlibat dengan kasus hilangnya Tara juga maju dan mengaku ke polisi. Nah, di tahun 1991, Romero Jr. dikabarkan bunuh diri. Walaupun beberapa pelaku sudah memberikan kesaksian dan pengakuan, terlepas dari semua itu, jasad Tara Kaliko nggak pernah ditemukan dan nggak ada tuntutan apapun yang diajukan terhadap tersangka lainnya. Hingga tahun 2017, nggak ada penangkapan yang dilakukan dan kasusnya tetap tidak terpecahkan. Nah, pada tanggal 1 Oktober 2019, FBI mengumumkan bahwa mereka itu menawarin hadiah sebesar $20.000 untuk orang yang bisa memberikan rincian akurat yang mengarah ke identifikasi atau lokasi Tara Kaliko. Namun, lagi-lagi tidak membuahkan hasil. Pada bulan September 2021, kantor Sheriff Wilayah Valencia dan Kepolisian Negara bagian New Mexico mengeluarkan pernyataan bahwa mereka memiliki petunjuk baru dalam kasus tersebut. Dan bahwa sebuah surat perintah tertutup itu sudah dikirimkan ke salah satu kediaman pribadi yang tidak dikenal yang
terletak di dalam wilayah Valencia. Namun gak ada rincian lebih lanjut yang diberikan, dan sampai hari ini kasusnya Tara itu masih belum terpecahkan. Belum ada hasil ataupun update apapun lagi mengenai kasus Tara Kaliko. Dan keluarga Tara Kaliko ini sebenarnya masih tetap mencari dan masih tetap menggali mengenai kasus hilangnya Tara Kaliko ini. Nah, teman-teman, sekian cerita mengenai Tara Kaliko. Menurut kalian nih, apakah Tara saat ini sudah meninggal dan memang mayatnya itu sudah tidak bisa ditemukan? Atau memang Tara itu masih hidup tapi tidak ada yang tahu keberadaan dia? Kalau misalnya dia masih hidup, apakah ada alasan tertentu kenapa dia nggak mau datang atau ngasih tahu ke keluarganya kalau dia itu masih hidup dan baik-baik saja? Atau apakah memang valid dan benar pengakuan yang datang dari Henry Brown bahwa Tara itu dibunuh oleh temannya Henry dan seorang sheriff yang merupakan ayah dari salah satu pelaku ini turut mengambil andil dalam menutupi kasus kejahatan ini. Nah, penasaran banget ya mengenai kasus ini, tapi sampai hari ini kasusnya masih belum terpecahkan. Nah, semoga suatu saat kasus ini segera terpecahkan ya. Sekian topik kita hari ini, sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye!